Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, ini adalah dinamo kipas angin. Sobat, mereknya adalah Mas Pion. Ini yang ori sobat ya, yang ori. Tentunya kalau bicara ori itu dia kawat lilitannya ini menggunakan tembaga sobat ya, tembaga. Ini menurut pemiliknya ada salah satu speed yang tidak bisa berputar sobat, tidak bisa berputar di salah satu speednya. Nah, untuk mengetahui speed mana yang tidak bisa berfungsi, kita gunakan avometer digital sobat ya, avometer digital. Kemudian untuk mencobanya sobat, jangan menggunakan listrik sobat ya, jangan menggunakan listrik, cukup dengan avometer saja sobat ya. Cukup dengan avometer ini kita bisa mengetahui mana yang rusak sobat. Kenapa tidak menggunakan listrik dicobanya? Karena kalau ada konslet sobat, dia akan lebih parah ya, akan lebih parah. Untuk itu kita tidak menggunakan listrik ya. Ya, pertama-tama kita gambar dulu sobat ya. Ini adalah skema penyambungan kabel sobat ya, atau skema alur kabel ya, begitulah. Skema ya, skema penyambungan kabel. Ini adalah dinamo Mas Pion yang ori sobat ya. Ya, kenapa dia ori sobat? Karena ini lihat aja nih, kabelnya di depan sobat ya. Ini kabelnya di depan nih. Tuh. Kalau yang biasa kan di belakang. Ini yang Mas Pion ori di depan sobat kabelnya. Ya, langsung saja sobat kita buat skemanya. Ini adalah lilitan starting. Kemudian ini adalah lilitan low. Ini adalah lilitan medium. Dan ini adalah lilitan running. Ya, ini skema sobat ya, ini skema ya. Jadi di dalam dinamo ini ada 4 lilitan sobat, ada 4 lilitan. Yang pertama kita taruh di bawah sini adalah lilitan running ya, atau lilitan utama ya, ini yang paling panjang. Kemudian di atasnya ada lilitan medium sobat, atau lilitan speed 2 ya. Untuk mengurangi speed 3 dia ditambah dengan medium supaya jadi speed 2 ya, lebih pelan begitu. Kemudian di sini ada speed low sobat. Untuk lebih kecil lagi putarannya maka ditambah lilitan low. Dan di atas ini adalah lilitan starting atau lilitan pembantu gitu ya. Tuh ya. Kemudian dari lilitan running ini kita langsung ke kabel kapasitor sobat. Ya, kita sambungkan ke kabel kapasitor karena ini judulnya adalah penyambungan kabel sobat ya, skema penyambungan kabel. Maka ini adalah kabel kapasitor ya, karena dia ada di lilitan running maka saya sebut kapasitor running gitu ya. Kemudian dari running dan medium apabila kita sambungkan di sini, ini keluarlah kabel speed 3 atau yang paling kenceng sobat. Kemudian medium dan low kalau kita gabungkan ini, 2 lilitan ini, 2 ujung lilitan menjadi speed 2 itu ya, jadi lebih kecil lagi sobat putarannya. Kemudian kita tambahkan low di sini, maka ini adalah menjadi speed 1 ya. Ya, dari speed 3 sobat ditambah lilitan medium jadi speed 2, ditambah low menjadi speed 1 ya, lebih pelan ya karena panjang ya lilitannya, semakin panjang. Kemudian di atas ini ada, kita sambung ke kapasitor sobat, ke kabel kapasitor karena ada di lilitan starting, kita sebut kapasitor starting gitu ya. Oke, ini dia. Ya, gitu. Jadi letak 2 kabel kapasitor sobat, letak 2 kabel kapasitor itu adalah
dari awal sampai ujung sobat ya. Nih dari awal dia muter ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampailah di kapasitor starting. Jadi kalau dua kabel ini sobat, dua kabel kapasitor ini kalau kita ukur adalah paling panjang ya nilainya ya, paling panjang ini. Dua kabel kapasitor adalah ini dan ini ya. Kemudian fuse ada di mana gitu sobat. Kalau dinamo tidak menggunakan fuse sobat. Kalau sebuah dinamo tidak menggunakan fuse, maka kabel setrum kita langsungkan aja sobat. Kita paralel ya, kita paralel dari kapasitor running ini, dari kabel kapasitor running kita paralel dengan kabel setrum. Ya, karena dia menggunakan fuse, maka skemanya jadi begini. Nah, kita masuk ke fuse dulu. Ya, ini sobat nih. Ini fuse kan kakinya dua nih sobat. Ini fuse kakinya dua ya. Yang satu kaki dia masuk ke kabel kapasitor running, kemudian satu kaki fuse lagi dia kita sambung ke kabel setrum. Ya, begitu. Oke. Nah, bagaimana cara masang fuse? Nanti kita sepil sobat ya. Jadi arus masuk dari listrik adalah ke sini melewati fuse kemudian tergabung ke running begitu ya, atau kapasitor running. Apabila fuse ini putus, maka setrum terputus juga ya, terputus juga, tidak masuk ke dalam lilitan begitu. Nah, kemudian kita kasih warna sobat ya, kabel-kabel ini sesuai dengan aslinya sobat ya, dengan aslinya ya. Ini dinamo ori mas pion ya, atau dinamo mas pion ori. Setrum adalah warnanya hitam sobat. Setrum adalah warnanya hitam. Setrum hitam. Kemudian speed 3 ini adalah merah sobat. Speed 2 adalah kuning. Dan speed 1 adalah hitam. Nah, jadi warna itu beda-beda sobat ya, setiap dinamo ya. Setiap merek dinamo warna itu bisa beda-beda sobat. Jadi jangan main di warna kabel ya, tapi main di jalur sobat. Ya. Oh iya sobat, ini salah tulis ya. Setrum itu bukannya hitam tapi putih sobat. Ini kita hapus ya. Adalah setrum putih sobat. Ya, putih. Bukannya hitam, putih. Nih kalau yang ini biru-biru nih sobat tuh. Ya, untuk yang ini biru-biru. Biru dan biru. Nah, kemudian mana birunya untuk kapasitor running nanti kita kasih tanda sobat ya. Ya, coba lihat ini sobat, dinamonya ini kabelnya kita lihat ini. Ya, coba kita lihat kabelnya sobat. Ini putih hitam, sebetulnya putih sobat ya. Ini putih hitam nih, sebetulnya putih ini. Ini adalah setrum. Putih setrum, kemudian merah ini speed 3 ini. Kuning ini speed 2 dan hitam speed 1 ini ya. Kemudian di atas ini ada dua kabel biru, ini adalah kabel kapasitor sobat ya, biru ini dan biru ini ya. Nah, kemudian kita cari mana biru yang kapasitor running sobat, mana kapasitor starting. Kita cari mana kapasitor running dan mana kapasitor starting. Oke, kita ukur dari setrum sobat, dari setrum ya. Ini apometer kita taruh di 2K sobat ya. Ya, di 2K. Kenapa 2K? Kalau di 200 ohm dia nggak ngangkat sobat. Kalau 200 ohm nggak ngangkat karena nilai ini di atas 300 ya, begitulah ya. Kita taruh di 2K atau 2000 ohm, 2000 ohm. Ya, coba kita konsletkan dulu selama 15 detik sobat. Oke, 15 detik kita shortkan tuh. Ya. Sekarang kita ingin mencari kabel kapasitor running sobat. Kapasitor running kita ukur dari setrum itu sobat ya, dari setrum. Ya, kita ukur dari kabel setrum ini putih. Kita ukur ke dua kabel kapasitor ini sobat nih, warna biru-biru nih.
Yang nilainya kecil adalah kabel kapasitor running. Yang kecil mana? Ya, coba ini. Nah, ini tinggi ya, 869. Nah, ini sobat. Nah, ini yang short nih sobat nih. Tuh. Yang nilainya kecil atau 0 karena ini satu kabel sobat ya, satu jalur. Tuh, dengan demikian nah 001 maka nilainya yang kecil ini adalah kabel kapasitor running sobat, karena dia jaraknya pendek ya. Ini satu kabel sobat nih, satu jalur ya. Ya, kita kasih tanda sobat, ini adalah kabel kapasitor running. Otomatis sebelahnya adalah kabel kapasitor starting gitu sobat ya. Atau kita balik sobat, kita ukur dari speed 1 nih. Ini speed 1 nih. Speed 1 ke kapasitor, mana yang nilainya kecil itu adalah kapasitor starting sobat, kebalikan ya nih. Kenapa dari speed 1 nilainya terkecil adalah kapasitor starting? Karena dia jaraknya cuma deket sobat ya, deket ya. Ya, coba kita ukur dari atas sekarang. Dari speed 1 warna hitam ini nih, warna hitam tuh. Warna hitam kita ukur yang nilainya kecil itu adalah kapasitor starting. Kita coba kita uji ya. Kita uji di sini, yang satu nilainya 317, yang satu nah 553 sobat. Yang satu 553, ini adalah kapasitor running karena jaraknya jauh sobat ya. Dari speed 1 dia melewati 3 lilitan. Kalau dari speed 1 hanya 1 lilitan ke atas nilainya kecil sobat. Nah, ini 316. Yang ini adalah 500, berarti yang ini adalah starting tuh sobat ya. Betul ya, jadi ada dua cara lah untuk menentukan mana kapasitor running dan starting ya. Nah, sekarang kita mendeteksi dinamo ini sobat. Sebetulnya mana yang kabel speednya yang tidak bisa berputar, kita tes dari sini sobat. Kalau kita ukur sobat, kita ukur dari kapasitor running dan starting. Kalau kita ukur dia tersambung, berarti dinamo ini bagus sobat ya. Dinamo ini lilitannya bagus ya, tersambung semua. Kita ukur dari kapasitor running dan starting. Ini dua kabel kapasitor, kita ukur apakah tersambung. Ya, tersambung sobat tuh. Dengan demikian lilitan ini tersambung sobat ya, tidak ada yang putus nih, karena dia jalurnya begini sobat. Dari kapasitor running dia terus tergabung, terus gabung lagi sampai ke atas begitu ya. Kemudian untuk mengetahui fuse ini masih bagus atau sudah putus, kita ukur dari setrum sobat. Setrum ke kapasitor running sobat ya, kapasitor running. Kalau yang tersambung berarti fuse-nya masih bagus sobat. Kita ukur dari putih ini setrum. Ini dari putih ke kapasitor running adalah ini yang kita kasih tanda. Ya, dia tersambung sobat tuh. Tuh. Ya, tersambung berarti dia masih bagus fuse-nya. Ya, kalau dia menggunakan fuse sobat ya, minimal jalurnya masih tersambung sobat. Artinya kalau dia tidak menggunakan fuse berarti kan satu jalur ini sebetulnya. Ya, kalau dia menggunakan fuse, kita ukur dari setrum ke kapasitor running ini tidak tersambung, berarti fuse-nya putus. Oke. Oke, kita ukur sekarang speed sobat. Kita ukur dari kapasitor running. Dari kapasitor running adalah ini yang kita kasih tanda tuh. Nah, kita ukur ke speed 3 merah. Ini merah. Wah, tidak tersambung sobat. Kemudian kita ukur dari kapasitor running ke speed 2. Ini yang dikasih tanda nih. Ini kasih tanda nih, kapasitor running ke speed 2. Ya, tersambung sobat tuh. Ya, kemudian ke speed 1 hitam. Ini hitam. Ya, tersambung. Berarti logikanya sobat, kalau dari kapasitor running ke kapasitor starting tersambung, kita ukur ini tersambung. Kenapa dia speed 3 tidak tersambung?
Kita lihat sobat di sini jalurnya nih. Nih dari running dia ke sini, kemudian dia karena ini digabung sobat ya. Ini kan digabung nih, disolder. Maka dia tersambung sobat. Tapi ketika dia keluar dengan kabel merah speed 3 ini diukur dia tidak tersambung. Berarti yang rusak bukannya lilitannya sobat, bukan lilitannya tapi kabelnya yang putus ini. Kabel warna merah putus sobat. Biasanya di sini sobat ya, karena ini terkena panas oleh kawat lilitan. Kemudian dia rapuh dan putus. Biasanya sobat, biasanya menurut pengalaman karena ini dinamo cukup lama sobat ya. Ini yang ori lama. Biasanya kabel-kabelnya ini sobat sudah rapuh ya. Tuh kelihatannya tuh. Karena terkena panas ya, sudah rapuh. Nanti kita cek. Jadi kabel speed merah sobat ya, kabel speed merah atau speed 3 yang terputus kabelnya sobat, bukan lilitannya ya, bukan lilitannya tapi kabelnya. Nanti kita cek ke dalam sobat. Untuk itu ini kita bongkar. Oke ya, langsung saja kita bongkar. Kita bersihkan dulu debunya dengan kuas. Nah, ini kelihatannya ada yang putus sobat ini. Mungkin ini yang speed 3 ya, atau kabel merah putus di sini nih. Coba ini kita lepaskan dulu tali-talinya sobat. Dengan menggunakan obeng kecil ini. Kemudian silet. Ya, hati-hati sobat ya, karena ini banyak lilitan yang halus di sini. Hati-hati, jangan sampai terputus ya, kena silet begitu. Ya ini, ya hati-hati. Ya, karena dinamo ini cukup lama sobat ya. Jadi kabel-kabelnya rapuh sobat ya, karena kena panas tuh. Tuh liatin pada rapuh sobat. Tuh ya, pada rapuh. Tuh. Yang penting tujuan kita sobat, kita harus menemukan ke-8 ujung lilitan sobat ya. Ke-8 ujung lilitan kita harus ketemu ya. Oke, kita bongkar satu persatu sobat. Ini sudah keras ya tuh. Coba kita bongkar ini dari kabel biru kapasitor ya. Ini hati-hati, ini kabel biru. Ini coba kita putusin dulu. Ya begitu. Ini ada satu lilitan adalah kapasitor. Wah, dia tidak menggunakan pius ya bot ya. Dia tidak menggunakan pius ini. Jadi kalau kita membongkar lilitan sobat, kita kasih tanda ya supaya tidak bingung. Kita kasih tanda sobat. Ini adalah kapasitor starting sobat. Kenapa starting? Karena dia tidak bergabung dengan strum sobat ya. Ya, dia berdiri sendiri. Satu lilitan ini adalah jalur kapasitor starting. Oke. Nah, ini kita putusin aja. Oke. Ya, setiap kabel yang kita putusin sobat dari lilitannya langsung kita kasih tanda sobat ya. Ini adalah lilitan kapasitor sobat. Ya, tuh. Ya, satu lilitan kita tulis kapasitor. Tuh, KP. Ini kabel merah sobat nih. Nah, ini sobat nih. Ini kabel merah yang patah ya tuh. Jadi kabelnya yang patah sobat. Ya, coba ini kita bongkar dulu. Ini adalah kabel merah speed 3 sobat, yang patah itu ya. Ya, kita buka. Oke. Waduh, dililit sama selongsong sobat ya. Begitu rapihnya ini. Coba ini selongsong bakarnya ini kita bakar dulu supaya lentur. Ya, supaya lentur.
Ya bisa tuh. Tuh. Tuh, karena ini selongsong bakar ini. Jadi sebelum ditutup dengan selongsong anti panas ini sobat, dia ditutup dengan selongsong bakar dulu ya. Begitu rapihnya nih mas pion ini. Ya, kita putusin tuh. Nah, ini ada dua kabel sobat, atau dua lilitan ya. Ada dua lilitan, ini adalah speed 3. Hati-hati sobat, coba kita uraikan dulu ya. Kemana ini? Ini karena dililit ini. Ya, kita putar terus. Nah, ini terbuka sobat. Nah, ini. Ya, ini dia. Ini sobat nih. Ini dan ini sobat. Ini. Ya, kita urai lagi nih. Oke, tuh. Ya, langsung kita kasih tanda. Ini adalah speed 3 sobat. Ya, mudah-mudahan nggak salah, ini speed 3 ya. Ya, angka 3 dan angka 3 tuh. Ini speed 1 kita bakar. Ya. Ya, ujungnya kita belah. Kemudian kita kletek sobat. Ya, ini ada dua lilitan. Tuh, kita putusin. Kemudian kita urai sobat ya. Kita urai. Ya, kemana ini? Coba. Ya, tuh bisa tuh. Ya, nih. Ya, ini dan ini. Ini adalah speed 1. Ya, kita kasih angka 1 sobat ya. Speed 1 nih ada 2. Ini biru dan putih digabung jadi 1. Nah, kita putusin saja. Nih. Ini ada satu lilitan. Kita bongkar. Tuh. Ya, karena ini panjang, kita potong aja sobat. Tuh. Ya. Ini ada satu lilitan, ini adalah strum dan kapasitor ya. Ya, strum kapasitor atau kapasitor strum. Kita tulis KP dan AC sobat ya. AC. Ya, kapasitor strum. Ini speed 2 nih sobat. Tuh, satu lagi kemana nih? Putus sobat tuh. 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 Nih, dua lilitan sobat. Ya, dua lilitan putus satu sobat. Ya, putusnya kemana ini? Oh, ini sobat nih. Ini putusnya nih. Ya, ini putusnya nih. Ya, untung masih bisa kelihatan sobat ya. Nih. Ya, dan ini tidak bisa kita tarik sobat ya, nih. Tuh. Ini tidak bisa kita tarik sobat. Kalau tarik ya patah ini, karena ini kan keras nih. Iya, tuh. Sisa satu lilitan ya, harusnya kan 2 nih. Yang satu patah di sini nih. Nih. Ya, karena ini panjang ya, kita putusin aja di sinilah. Ya. Tuh. Dan kita urai dulu. Kita kasih tanda. Ya, ini.
Ya, ini pendek sekali sobat nih tuh. Ya, ini 2 sobat. Ya, nanti kalau salah bisa kita betulin sobat ya. Dan ini 2. Oke, tuh. Ya, kemudian sekarang kita pisahkan 4 di kiri dan 4 di kanan sobat. Kayaknya ini sudah di kiri nih, 1 3 kapasitor ini. 1 3 kapasitor di kiri, kemudian ini mungkin di sini ya, di kiri ya. Dan 2 ini di kanan. 2 ini di kiri, 2 ini di kanan. Ya, mudah-mudahan begini sobat tuh. Jadi di kanan ini ada kapasitor AC atau kapasitor strum speed 1, speed 2, dan speed 3 sobat. Ya, ada 4 lilitan. Kemudian di sebelah kiri juga sama, ini ada kapasitor starting, ada speed 1, speed 2, dan speed 3. Oke. Baik sobat, setelah kita menentukan 4 di kanan dan 4 di kiri sobat ya, 4 di kanan 4 di kiri, ini ujung-ujungnya kita kerok sobat ya. Ya, kita kerok, terserah sobat caranya bagaimana. Kalau saya begini sobat nih. Ya, kita kerok dengan silet sobat. Yang bagian depan dulu. Ya, bagian depan semua sobat ini kita kerok ya. Ini kebetulan sudah saya kerok sobat supaya tidak makan durasi. Nah, ini yang pendek ini udah saya kerok ujungnya sobat nih. Tuh. Ya, udah saya kerok ujungnya ya. Jadi depan belakang sobat ya. Kalau depannya sudah dikerok ya tinggal diputar begitu ya. Kemudian dari arah belakang juga dikerok begitu ya. Tuh. Ini udah saya kerok semua. Oke, sekarang kita ukur nilai hambatannya sobat. Untuk mengetahui mana lilitan running, starting, medium, dan low. Ya, coba kita lihat gambar ini sobat ini. Ini sudah saya tulis kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sobat. Maksudnya apa? Ini sobat. Jalur kapasitor dan AC ini ada di kanan sobat nih. Ini ada di kanan. Ini di kanan sobat nih. Ini di kanan. Ya, ini di kiri. Ya, ini di kanan, ini di kiri. Nah, makanya saya tulis sobat. Kapasitor dan setrum di kanan, otomatis ujungnya di kiri sobat. Kalau ini di kanan pasti ujungnya ada di kiri gitu ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri gitu ya. Ya, sekarang kita gunakan ampometer digital sobat, setel ke 2K ya. 2K atau 2000 ohm. Ya, 2K, K itu adalah 1000 ya. Jadi 2000 ohm. Kalau 200 dia tidak ngangkat sobat karena nilai hambatan di sini ini ada yang di atas 300 ya, di atas 300. Jadi kita taruh di 2000 ohm. Ya, kemudian kita shotkan selama 15 detik sobat supaya angkanya berubah dulu tuh. Oke, setelah 15 detik coba ini kita atur supaya sobat kelihatan gitu. Oke, kita mulai dari lilitan running sobat. Lilitan running itu yang mana kita lihat adalah kapasitor dan setrum. Ini di kanan, ini di kanan. Kita ukur ke kiri sobat. Kiri itu adalah speed 3, speed 3 di kiri. Nih. Ini angka 3 di kiri. Di kiri, angka 3 di kiri adalah ini sobat. Ini angka 3 di kiri dan ini angka 3 di kanan gitu ya. Di kiri. Ini harus tersambung ke sini sobat. Ya, kita lihat. Waduh, tidak tersambung sobat. Dia tersambungnya kemana nih? Takutnya kita salah menentukan, salah menulis angkanya sobat ya, angka speed ya. Ini tidak tersambung. Ya, ini tidak tersambung. Wow, ini sobat. 373. Ini 373 malah speed 2 sobat, harusnya speed 3 ya. Ini rupanya ini salah nulis di speed sobat ya, karena tadi kabelnya emang udah hitam semua, gelap ya, jadi nggak kelihatan warna kabelnya. Ini speed 3 sobat, bukan speed 2 nih. Ini kita rubah jadi speed 3 nih sobat. Ini 3 ya gitu. Ini juga 3 sobat. Angka 22 ini kita rubah jadi 33 sobat. Ya, ini angka 3.
Kemudian yang angka 2, kemudian yang angka 3 nih sobat. Angka 3-nya ini kita rubah jadi angka 2 sobat. Ini speed 3 nih kita rubah jadi speed 2 ya. Ini salah tulis. Karena tadi kabelnya terbakar tuh ya. Jadi warnanya sudah pudar. Wah, kabelnya sudah geseng. Nih. 3 di kiri juga kita ganti menjadi 2 sobat. Ya, begitu. Oke, sekarang kita tes lagi. Ini dari kapasitor strum ke speed 3 di kiri, speed 3 di kiri. Ini speed 3 di kiri adalah ini sobat nih. Udah kita rubah ya. Ya, 373. 373 sobat. Ini 3. Ya, yang penting sobat tahu ya. Ini 373 dan ini 373. Oke. Kemudian untuk mencari nilai hambatan pada lilitan medium ini sobat, ini kita cari di 3 kanan ini adalah ini 3 kanan dan 2 kiri. 3 kanan dan 2 kiri. 3 kanan adalah ini dan 2 kiri adalah ini. Ya, 97 sobat. 97. Ya, kita tulis di sini 97 ya, dan 3 kanan adalah ini 97. Untuk mencari lilitan low, ini adalah 2 kanan. Ini sobat, ini adalah 2 kanan dan 1 kiri. 2 kanan dan 1 kiri. 2 kanan mana? Ya, ini adalah 2 kanan dan 1 kiri adalah ini. Iya, 90. Ini adalah 90. Ya. 1 kiri dan 2 atau 2 kanan ya, dan 2 kanan. 1 kiri dan 2 kanan atau 2 kanan dan 1 kiri, ini adalah 90. Ya, gitu. Ya, tinggal satu lagi sobat untuk mengetahui lilitan starting dari 1 kanan, ini 1 kanan dan kapasitor kiri. Nah, 1 kanan adalah ini 1 kanan. Ini tuh 1 kanan dan kapasitor kiri ini. Ya, 321. Nilainya adalah 321. Yang ini juga 321. Ya, ini sudah kita dapatkan angka-angkanya sobat nih. Running sobat. Running adalah yang paling terbesar ini 373 sobat. Running adalah 373. Ya, kemudian besar kedua adalah 321, adalah kapasitor di atas ini. Starting 321. Kemudian besar ketiga adalah 97 ini. 97, karena dia 97 maka kita taruh di medium sobat. Ya, kita taruh di medium ya. Kemudian terakhir yang nilainya 90 sobat. 90 ya, di low. Nah, begitu. Jadi cara meletakkan angkanya begini sobat ya. 373 yang terbesar adalah running karena dia yang terpanjang. Kemudian panjang kedua adalah 321 di starting. Kemudian untuk speed ini adalah medium, ini yang terbesar adalah medium. Untuk speed yang terkecil adalah low 90. Jadi gitu sobat ya urutannya 1, 2, 3, 4 begitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin skema penyambungan lilitan sobat. Nyambung lilitan ya antara kanan ke kiri begitu ya. Bagaimana caranya? Kita gambar dulu sobat. Ya, kita gambar dulu.
Ini adalah skema. Skema penyambungan lilitan sobat. Dinamo, mas pion, ori sobat ya. Ya karena di sini ada 4 lilitan, maka kita gambar 4 lilitan di sini sobat ya. Ya begitulah. Ya begitu sobat. Tetap yang bawah ini adalah running sobat. Ya sesuai dengan urutan yang di sini sobat ya. Urutan ini ya sesuai ya. Kemudian di atas running ada medium atau speed 2 gitu sobat. Ya supaya kecepatannya lebih berkurang ya ditambahkan medium gitu. Speed 2 dikurangi lagi dengan lilitan low atau speed 1, kemudian di atas adalah starting, lilitan starting atau lilitan pembantu ya. Tadi nilainya running adalah 373, kemudian medium adalah 97, low adalah 90, dan starting 321 ohm. Ini satuannya ohm ya, satuannya ohm sobat. Ya, dari sini bisa kita baca di sini sobat. Kita bisa baca di sini karena kita kasih angka tadi ya. Nih kasih tulisan. Ya, seperti ini adalah kapasitor AC atau kapasitor strom, kemudian ini speed 3, kemudian ini speed 2, ini speed 1 gitu sobat. Ini sudah kita kasih tulisan ya. Tinggal kita masukkan ke sini ya sobat. Kita masukkan ke sini. Kita lihat ini kapasitor dan AC atau dan setrum ini ada di sebelah kanan sobat. Di sebelah kanan artinya ini kanan sobat. Ini kanan dan ini kiri gitu ya. Ya ini kanan, ini kiri gitu ya. Ini adalah kanan dan ini kiri. Ya ini kiri, ini kanan gitu. Langsung kita baca di sini sobat. Yang kapasitor AC atau kapasitor strom ini di sebelah kanan adalah di sini sobat, adalah di sini. Di sebelah kanan. Ini langsung saja kita gabungkan ke kapasitor sobat. Ya, kapasitor running. Ya, kapasitor running. Ya, nanti dari kapasitor ini kita paralel dengan fuse sobat ya. Kita kasih fuse, kemudian kita kasih kabel putih di sini sobat, atau setrum sini ya. Setrum ini adalah putih. Ya kalau kita lihat sobat, dari sini sih kita sudah bisa menentukan sobat arah skemanya ya, menyilang atau dia ke atas. Dari sini kita sudah bisa tentukan sobat. Ya dari mana melihatnya adalah dari kapasitor sobat. Yang satu kapasitor di kanan dan yang satu kapasitor di kiri. Di kanan ini adalah kapasitor running, di kiri adalah kapasitor starting. Ya, 373 ini di kanan kapasitor running, kemudian 321 kiri ada di kapasitor starting. 321 kiri adalah ini sobat. 321 kiri adalah ini langsung bisa kita tentukan di sini adalah kapasitor ya. Atau kapasitor starting gitu ya. Starting di sini. Ya, kapasitor starting. Jadi dia nyilang sobat. Ya karena ini nyilang, maka ini juga akan nyilang sobat. Ya kita buktikan. Kita buktikan, lihat di sini sobat. 373 kiri ini, 373 kiri adalah ini sobat nih. Ini ketemu dengan 97 kanan. Di kanan adalah ini. Nah ini sobat nih 97 kanan nih. Berarti betul sobat. Ini angka 3 dan angka 3. Nih. Ini angka 3 dan angka 3 sobat. 373 di kiri ketemu dengan 97 kanan. Adalah begini sobat. Oh. Ini 97 kanan. Ini adalah speed 3.
Ya, begitu. Kemudian 97 kiri, ini adalah kiri. 97 kiri adalah ini. Nih. Ketemu dengan 90 kanan. 90 kanan adalah ini sobat nih. Tuh, dia ada tulisan speed 2 dan speed 2 tuh. Speed 2 dan speed 2 adalah ini. 97 kiri dengan 90 kanan. 97 kiri. 97 kiri adalah ini, kiri ketemu dengan 90 kanan adalah ini kanan. Nih. Ini kanan. Berarti speed 2 sobat. Ya, kemudian 90 kiri, 90 kiri adalah ini, nih. Ini kiri. 90 kiri ini. 90 kiri ini ketemu dengan 321 kanan. Ini ada angka 1 dan ini angka 1 sobat. Adalah begini. Ini adalah speed 1. Nah, begitu. Ya, sudah jadi itu sobat, skema penyambungan lilitannya begini sobat. Nah, ini biasa kita sebut adalah menyilang sobat ya. Ini menyilang. Apabila dari 373 kiri dia ke 97 kanan begini sobat. Nyambungnya begini untuk speed 3 ini berarti ke atas begitu ya. Berarti skema penyambung lilitannya ke atas. Tapi karena ini semua menyilang kita sebut skema penyambungan lilitannya menyilang sobat. Oke. Nah, ini untuk dinamo Mas Pion Ori sobat. Ini putarannya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena nanti kabelnya ada di sebelah depan sobat. Jadi dia begini posisinya begini. Ini sebelah depan. Apabila ini kita balik begini sobat. Nah, begini maka dia akan putarannya ke kiri sobat. Kalau kabelnya ini di belakang seperti pada umumnya dinamo yang lain begitu ya, di belakang. Dia akan mutarnya ke kiri. Nah, karena dinamo Mas Pion Ori kabelnya ada di depan, maka dia mutarnya ke kanan karena ini kita balik gitu sobat. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan apabila sobat salah dalam skema penyambungan lilitannya sehingga mutarnya ke kiri, maka sobat tinggal balik aja kerennya ini. Kerennya kita balik begini, maka dia akan kebalikannya sobat mutarnya gitu ya. Kebalikannya begitu ya. Oke, sekarang kita sudah bisa menentukan skema penyambungan lilitannya. Untuk itu langsung kita pasang kabel sobat. Sobat, karena tadi kabelnya sudah pada geseng sobat ya, sudah terlalu lama, jadi ini kita ganti baru sobat. Ini kira-kira sejengkal lah gitu sobat ya untuk kapasitor gitu ya. Untuk kapasitor rada gede sobat ya, kabelnya ya rada gede nih. Kenapa? Karena ini jalur listrik sobat ya, jalur listrik. Beda dengan kabel-kabel speed gitu sobat ya. Kabel-kabel speed rada kecil boleh. Ini kalau ditanya berapa diameternya kabel ini ya, ini 2 mili sobat. Ini diameternya 2 mili ya tuh. Ya, 2 buah. Kemudian saya punya kabel kecil ini untuk speed sobat. Yang kecil ini berapa diameternya? Ya 1,5 sobat tuh. 1,5 mili untuk speed. Ya, kita siapkan saja ini. Untuk putih adalah setrum ini. Ya, putih setrum. Kemudian speed 3 adalah merah. Speed 2 adalah kuning. Dan speed 1 adalah hitam. Ya, gitu ya. Tuh. Nih, putih adalah strum, merah speed 3, kuning speed 2, dan hitam speed 1 sobat. Oke. Ya, ini saya beli panjang sobat, nih saya beli 3 meter ya. Ini kita masukkan saja ke selongsongnya sini sobat. Tuh. Ya, tuh keluar.
Ya, kita ambil aja kira-kira 2 jengkal gitu sobat ya. Ya, ini 2 jengkal segini tuh. Kemudian ujungnya kita kletek. Ya, kemudian kita siapkan serabut kabel sobat ya, yang kuningan nih. Tidak terlalu kaku lah sobat ya, yang kecil aja nih tuh. Ya, kemudian kita siapkan bensin sobat. Saya pakai yang Pertamax sobat ya, tidak terlalu baunya menyengat ini. Nah, kemudian untuk pemasangan fuse nanti terakhir sobat ya, terakhir. Dimana masang fuse-nya nanti terakhir sobat. Baik sobat, kita mulai saja ini. Solder sudah panas tuh. Ya, karena kita lihat di sini yang pendek nih ada speed 3 nih sobat ini. Ini pendek ya. Nih. Angka 3 dan angka 3 kita gabungkan sobat. Angka 3 dan angka 3 kita gabungkan ini. Ya, karena ini ada isolasi. Kita buka dengan bensin sobat, tetesin bensin dulu ya. Supaya isolasinya bisa ditarik sobat. Tuh. Ya, tuh. Nanti kalau nggak dikasih bensin dia keras sobat ya, dan putus takutnya nih. Ini angka 3 dan angka 3 kita gabungkan di sini sobat. Ini yang pendek nih masih bisa lah sobat ya. Nih. Kelihatan ya. Ini kalau terlalu pendek ya sobat disambung ya. Disambung pakai kabel begitu ya. Tapi ini masih bisa kita ya, untuk solder ke kabel ini masih bisa. Ya, ini kita kerok aja sedikit. Kita kerok lagi sedikit sobat. Tuh. Ya, kita balik. Oke. Ya, ini adalah speed 3 merah. Ini kita siapkan serabut. Tuh. 1 lembar saja. Ya, speed 3 dan speed 3 adalah ini. Kemudian kita gabungkan 2 lilitan, kita gabungkan untuk speed 3. Jadi speed itu 2 lilitan sobat ya. Masing-masing speed itu 2 lilitan digabung jadi 1. Ya, kemudian kita lilit. Ya, waktu melilit ini jangan terlalu ditekan sobat ya, takutnya patah. Ya, ngambang saja sobat. Ya, tuh. Kemudian kita solder. Ini kabelnya kita panaskan dulu tuh. Kemudian kita kasih timah. Oke. Ya, tarik ke atas. Oke. Tuh. Sebelah bawahnya. Ya, tarik ke atas. Oke, sip. Ya, ini dia jadinya sobat. Speed 3 ada 2 lilitan yang kita gabung jadi 1. Ya. Ya, karena ini sudah kita kasih tanda sobat ya. Kita gabung-gabungkan aja sobat. Ini kita gabungkan. Sekarang adalah yang mana saja boleh sobat. Speed 2 dan speed 2 ini, angka 2 dan angka 2 ini. Ya, kita buka dulu tuh isolasi kertasnya. Ya, ini speed 2 tuh. Jadi mudah sobat ya ditariknya ya tuh. Jadi mudah ditariknya tuh. Ya, speed 2 dan speed 2 yaitu angka 2 dan angka 2 sobat tuh. Ya, angka 2 dan angka 2. Karena tadi angka 3 ini sudah kita revisi sobat ya. Angka 2 dan angka 2. Ya, speed 2 adalah kuning. Angka 2 dan angka 2 kita gabungkan. Ya,
Kemudian kita ambil kabel kuning. Kita bungkus atau kita lead. Ya, gitu. Jangan terlalu ditekan sobat. Oke. Kita solder. Ya, kita panaskan dulu, kemudian kita kasih timah. Oke. Ya, sebelah bawahnya boleh. Ya, kita geser-geser. Oke, sip. Ya. Sisa serabutnya kita putusin. Speed 3, speed 2 sudah terpasang. Ya, ini kita rapikan sobat. Tuh. Ya, sekarang speed 1. Ya, speed 1. Kita kasih bensin dulu nih. Ya, kita tarik tuh. Angka 1 dan angka 1. Tuh. Ya, lilitannya kita gabungkan. Jadi speed selalu 2 lilitan sobat ya. 2 lilitan untuk speed. Kapasitor starting dan kapasitor running itu 1 lilitan. Ya, speed 1 adalah hitam. Kita taruh di hitam ini. Kemudian kita lilit. Ya, oke. Kita solder ya. Kabelnya kita panaskan dulu supaya timahnya bisa nempel sobat. Kemudian kita kasih timah. Ya, tarik ke atas, tarik ke atas. Oke, tuh. Ya, kemudian sebelah bawahnya juga boleh. Tarik ke atas. Oke. Oke, sip. Kemudian ujungnya kita potong. Tuh. Speed 1 hitam, speed 2 kuning, speed 3 merah sudah terpasang. Sekarang kapasitor starting dan kapasitor running ya. Ya, kita mulai dari kapasitor running dan setrum. Ini adalah warna putih sobat. Ya, kita tahu sobat, kapasitor dan setrum ini kita gabung dengan kabel kapasitor ya nih, yang tadi ya. Jadi kabel putih dan kapasitor ini kita gabung sobat, jadi satu begini. Tuh. Ya, tuh kita gabung. Kemudian kita taruh ini lilitan kapasitor dan setrum. Kita taruh di sini. Ya, kemudian kita lilit. Tuh. Ya, oke, tuh. Kemudian kita solder. Oke. Ya, sebelah bawahnya. Oke, sip. Kemudian sisa serabutnya kita potong. Oke. Ya, ini sobat, kapasitor running dan setrum ya, atau kapasitor dan setrum sudah terpasang. Sekarang kita pasang kapasitor starting sobat. Ini kita kasih bensin dulu supaya bisa kita tarik ini. Tuh. Ya, satu kabel kapasitor starting atau kapasitor langsung sobat ya, langsung ke kapasitor. Ini sudah kita siapkan kabelnya. Ya, langsung kita lilit. Oke. Ya, kemudian kita solder, kita panasin dulu sobat ya. Kita panasin dulu kabelnya nih. Kemudian kita kasih timah. Oke, sip. Ya, saya menggunakan solder yang 60 watt sobat ya, 60 watt ya.
Jadi cukup mantap lah. Ya, tarik ke atas. Oke, sip tuh. Ya, sisa serabutnya kita putusin. Oke. Ya, sudah terpasang semua sobat. Ya, sampai di sini. Coba ini kita tutup ya. Ini kita rapikan ya sobat, supaya jangan ada yang ketarik ya. Nah, ini speed 3 ini karena pendek sobat, hati-hati ya. Langsung aja kita tutup pakai selongsong anti panas sobat ya. Ini saya gunakan yang 3 mili. Kemudian ini karena sambungannya tebal ini sobat nih, kita pakai yang 5 mili. Kemudian yang 4 mili gitu sobat ya. Jadi siapin aja sobat 3 mili, 4 mili, 5 mili ya untuk selongsong anti panas begitu. Ya. Oke. Ya, ini yang besar sobat, yang 5 mili ya, karena ini double kabelnya nih. Kuning speed 2. Oke. Kemudian hitam speed 1. Oke. Ya, sampai di sini kita tes dulu sobat. Apakah sempurna penyolderan kita? Ini ada kabel 4 yang keluar. Kemudian yang di atas ada 2 kabel kapasitor ini. Nah, begitu ya. Tuh. Kita tes dengan ampermeter ke 2K atau 2000 ohm. Ya, ke 2000 ohm. Ya, kita shortkan dulu supaya angkanya bergerak. Semua kabel sobat yang jumlahnya 6 kabel ini harus tersambung semua sobat ya. 2 kapasitor, kemudian 1 setrum, dan 3 speednya harus tersambung semua sobat. Dari mana saja silahkan. Ya, dari setrum kabel putih ke speed tersambung. Ya, speed 1, speed 2 kuning tersambung, speed 3 merah tersambung. Kemudian dari setrum ke kapasitor. Ini adalah kapasitor yang short sobat ya. Ini kapasitor running sobat, nilainya kecil tuh. Kenapa kecil? Karena kapasitor running ini, kabel kapasitor running dan setrum ini jadi satu sobat. Ini kan jadi satu sobat tuh. Nih, putih dan oranye ya. Jadi satu. Nanti dipisahkannya kita dengan fuse sobat ya, dipisahkan dengan fuse nanti. Kemudian kapasitor starting ya, hidup. Dengan demikian penyolderan kita sempurna sobat. Ya, sekarang kita ikat sobat, ini tali tis dan isolasi kertas sobat ya, untuk bantalan atau tatakan ya, tatakan. Gunakan isolasi kertas sobat, jangan isolasi plastik ya. Karena kalau yang plastik nanti kalau kena panas dia terbuka sobat. Tapi kalau kertas ini dia kenceng begitu ya. Ya, kalau ini kelebaran boleh kita bagi 2 gitu. Tuh. Kemudian kita double. Tuh. Dan ujungnya kita potong-potong begitu dikit-dikit sobat, supaya bisa dibentuk. Tuh. Kita taruh di bawah sini. Ini hati-hati, speed 3 ini pendek sobat ya nih. Ya, begitu. Kita taruh di bawah sini. Tuh. Ya, kita susun aja sobat. Langsung kita susun. Ya, hati-hati untuk kabel yang pendek ya, cukup dipendek saja di sini sobat ya, jangan ditarik lagi nanti putus. Ya, kita sesuaikan saja sobat, jangan terlalu ditarik. Yo ya, jadi panjang sobat, tidak mengumpul gitu ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, karena emang kawat litannya ada yang pendek ada yang panjang ini. Ya, langsung kita ikat. Ya, kita lihat ke bawah, jangan ada lilitan yang ketarik gitu. Nah, ini aman sini.
Ya, kita ikat langsung tuh. Kita lihat di bawah jangan ada kawat litan yang ketarik. Di sini aman. Tuh. Ya, kenapa ini jadi panjang sobat nih, tidak nyatu ya, tidak bersatu tumpukannya. Ya karena tadi lilitannya ada yang pendek sobat. Jangan kita paksa ya, nanti putus malah. Ya, kita atur aja lah. Ya, kita ikat lagi di sini. Ya, di sini aman. Oke. Terus kita ikat saja sobat. Ya, kita atur saja. Ya, di sini juga aman. Di sini juga aman. Oke, aman semua. Ya, tuh. Nah, kita putusin aja nih. Oke. Ini dia jadinya sobat. Ya, ini selongsongnya jadi panjang sobat ya, karena yang pendek ya biar di sini gitu ya. Yang pendek di sini, yang rada panjang ya bisa kita tarik begitu sobat. Nggak apa-apa lah. Yang penting solderannya tidak terlepas atau patah ya lilitannya ya. Supaya ini tidak lepas ini, tidak lepas kabelnya dari selongsongnya, boleh kita tambahkan terus sobat. Nggak apa-apa ya. Di sini kita tambahkan lagi. Tuh. Oke. Ini dia jadinya sobat tuh. Ya, kita tes lagi. Kita arahkan ke 2K. Ya, kita shotkan dulu. Ya, kita cek dari putih setrum. Ya, ke speed 3 tersambung, ke speed 2 tersambung, ke speed 1 hitam tersambung, ke kapasitor tersambung, ke kapasitor satu lagi. Oke, sip. Ya, kemudian masang fuse-nya di mana? Ya, mungkin sobat kalau sering nonton video-video saya sudah tahu ya, pemasangan fuse itu adalah di kabel setrum sobat. Coba lihat ini. Jadi kabel setrum yang warna putih ini sobat, ini kita potong di sini. Kemudian kita sambung dengan fuse ya. Kita pasangkan fuse ini ya di kabel putih setrum sobat. Ya, caranya gimana? Ini dia. Ya, ini kabel putihnya. Kita pindahkan ke bagian bawah sini. Kita ukur di sini begini sobat nih. Tuh. Ya, kita putusin. Nih. Kabel putih kita putusin, kemudian kita kletek. Ya, satu lagi kita kletek juga. Ini untuk penyambungan fuse di sini tuh. Kemudian fuse kita ukur di sini sobat, taruhnya tuh. Nih, dari kabel putih kita ukur. Kita mau letakkan di sini berarti segini. Samakan saja segini tuh. Ya, kemudian kita ambil selongsong yang 1 mili sobat untuk membungkus kaki fuse begini ya. Tuh. Ya, ini kalau sobat nggak punya selongsong bakar ya pakai selongsong kabel sobat ya. Nih kabel-kabel kayak begini nih, dalamannya dibuang, kemudian untuk isolator ini ya fuse ya. Kalau punya selongsong bakar ya yang 1 mili sobat nih tuh. Oke.
Kemudian untuk penutup kabelnya ini selongsong 3 mili sobat, sedikit saja lah. Ini menutup solderan ya. Tuh begitu. Ini kita masukkan saja ke dalam sini. Tuh. Ya, langsung kita pasang fuse-nya di kabel ini sobat. Yang kita putusin ini ya. Nih. Satu kaki di sini, satu kaki di sini. Jadi begini sobat. Oke. Coba kaki fuse-nya kita kasih timah sedikit saja tuh. Tuh. Nyoldernya jangan terlalu lama sobat ya, nanti fuse-nya putus. Kita solder ke kabel putih strum. Oke. Tuh, pilih kita tutup solderannya. Ya, begitu tuh. Kemudian satu kaki fuse lagi kita solder ke sini tuh. Ya. Tuh, begitu sobat ya, tuh lihat. Jadi kabel putih kita solder ke kaki fuse, kemudian kita tutup begitu. Tuh, jadi sobat tuh. Ya, jadi arus dari listrik dia masuk ke kabel putih, kemudian melewati fuse, kemudian masuk ke dinamo ya. Apabila fuse ini putus, maka arus listrik yang dari kabel putih ini akan terputus begitu sobat. Ya, kita ikat di sini aman nih. Kemudian ini kabel putihnya kita ikat juga di sini sobat, supaya rapih ya. Ya, kita ikat lagi di sini. Ya, di sini aman. Ya, oke. Tuh. Kemudian kepala fuse-nya sobat, kepala fuse ini harus nempel di lilitan ya. Untuk itu kita gencet. Ya, di sini. Tuh. Ya. Jadi kepala fuse-nya harus nempel di kapat lilitan sobat. Oke, ini dia jadinya sobat. Ya, coba kita cek lagi dari kabel putih strum ke speed 2 tersambung, speed 1 tersambung, speed 3 tersambung ke kapasitor, tersambung ke kapasitor, tersambung. Oke, sip. Ya, dengan demikian pemasangan fuse dan penyolderan kabel sudah sempurna sobat ya, tersambung semua. Sekarang kita masukkan ke tutupnya sobat. Ya, di bushingnya kita kasih Nico Grace sobat, tuh sudah. Ya, sudah kita kasih Nico Grace sedikit saja sobat. Ya, oke. Kemudian di dalam bushingnya juga kita kasih Nico Grace, kita putar-putar. Ya, di dalam bushingnya kita kasih Nico Grace, kita putar-putar. Oke. Ya, Nico Grace. Ya, ini kita masukkan saja sobat. Karena kita tahu kalau mas pion yang ori kabelnya di depan sobat ya. Kenapa di depan? Itulah ciri-ciri daripada mas pion ori. Ya, ini kita masukkan ke depan sini tuh. Nah, begitu. Ya, kapasitornya juga kita masukkan ke sini. Ya, kita pasang. Oke, tuh. Asnya kita masukkan. Kita putar. Kemudian tutup belakang. Nih, yang lubang 1 sebelah kiri, lubang 2 sebelah kanan. Kita masukkan. Oke, tuh. Ya,
kita pasang baut. Ya, jangan terlalu kencang dulu karena nanti menyilang sobat ya, menyilang mengencangkannya. Ya, kita kencangkan langsung menyilang. Oke. Menyilang. Oke, ke sini. Oke, sip. Pennya. Oke, sip. Tuh. Ya, apabila dirasakan kurang loncer sobat, asnya kita ketok ya dari depan ya. 1 atau 2 kali begitu ya. 1, 2. Oke. Maka dia tambah lancar sobat. Ya, sekarang kita tes pakai listrik sobat. Kapasitor 1,5 kita pasang di sini. Pemasangan kapasitor boleh bolak-balik, ya. Pemasangan kapasitor boleh bolak-balik sobat. Tuh ya, ini asnya kita kasih isolasi biar kelihatan ya. Kita ambil kabel buntung ini sobat untuk pengetesan. Kita ambil kabel putih setrum, kita sambungkan ke salah satu kabel dari colokan ini. Ya tuh, kemudian kita isolasi. Kemudian satu kabel lagi dari colokan ini yang warna coklat atau warna biru ya, bolak-balik nggak apa-apa ini. Satu kabel dari colokan kita sambungkan ke speed mana aja sobat. Coba kita pilih speed yang kecil ya, speed 1 warna hitam. Kita sambungkan, kita isolasi. Tuh. Kemudian 2 kabel lagi, speed 3 dan speed 2 nih kita nggak gunakan sobat, ini kita amankan saja. Ya begitu, jangan dipegang sobat ya, mengandung listrik. Tuh. Baik sobat, kita colokan ke listrik ini. Ya begitu. Ini kita colokan ke listrik. Kemudian kita on kan. 1. Oke, sip. Ya, tuh. Berputar sobat ya. Demikian sobat, jumpa kita yang mana di awal kita sudah memperbaiki ada speed 3 yang terputus jalurnya ya. Ternyata dia kabelnya di sini ada yang patah begitu ya, sehingga speed 3-nya tidak bisa digunakan. Kemudian kita juga untuk mengetahui bagaimana skema penyambungan lilitan pada dinamo Maspion Ori ini adalah menyilang sobat, menyilang. Bukan ke atas ya, kalau ke atas dia dari running sini sobat, running kiri ini dia ke atas begini ya, kemudian dia dari sini dia menyilang begitu ya, itu namanya ke atas ya. Tapi kalau ini adalah menyilang sobat. Ciri-cirinya menyilang sobat, kita bisa mengetahui dari awal, yaitu kapasitor running dan kapasitor startingnya dia di kanan dan di kiri sobat. Tapi kalau dia skemanya ke atas begini, maka kapasitor running dan startingnya dia ada di sejajar ya, atau di kanan semua atau di kiri semua begitu ya. Kemudian yang lainnya kita sudah mengetahui bagaimana cara pemasangan fuse sobat, yaitu kita putuskan dari kabel setrum ya, ini kabel putih kita putusin, kemudian kita pasang fuse ya di kabel setrum ya warna putih. Apabila terjadi fuse ini putus, maka arus listrik dia akan terputus ya, sehingga lilitan jadi aman begitu ya. Demikian sobat, jumpa kita, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.